Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 di mata kuliah Filsafat Ilmu yang beranggotakan ada Mas Wisnu Ardiansyah dan saya sendiri Mbak Aulia Nur Azizah. Yang ketiga ada Mbak Elok Faiqoh dan yang terakhir ada Mbak Anisatun Apriliani. Di sini kami akan menjelaskan tentang paradigma positivisme dan postpositivisme. Jadi dapat disimpulkan positivisme itu adalah suatu paham yang pencapaiannya berdasarkan sumber-sumber atau berpangkal pada kejadian yang sesuatu yang terjadi karena benar-benar terjadi. Ini berarti apa yang disebut positif bertentangan dengan apa yang diartikan sebagai angan-angan atau impian. Baik, yang selanjutnya ada postpositivisme. Dimulai dari munculnya gugatan terhadap positivisme yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pemikiran ini dinamakan postpositivisme dengan tokohnya itu yang bernama ada Popper, Thomas Kuhn, dan para filsuf mazhab Frankfurt. Paham postpositivisme ini dianggap menentang dengan positivisme dengan alasan tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu manusia dengan ilmu alam, karena pada dasarnya tindakan manusia itu tidak bisa diprediksi dengan satu kejelasan yang mutlak, karena manusia itu selalu berubah-ubah. Maka dari itu postpositivisme itu adalah suatu perbaikan dari positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap juga hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Lalu secara ontologis, postpositivisme ini bersifat critical realism atau menganggap bahwa realitas itu memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam. Tetapi mustahil juga realitas itu dilihat dengan benar oleh peneliti. Jadi postpositivisme itu aliran yang datang setelah positivisme dan dianggap memang sangat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang bisa membedakan antara positivisme dan postpositivisme itu bahwa postpositivisme itu lebih mempercayai proses verifikasi suatu temuan hasil observasi yang dilakukan melalui berbagai metode. Dengan demikian, suatu ilmu memang betul telah mencapai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma keilmuan dari positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang mengatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang khas berdiri sendiri. Positivisme hanya menyempurnakan metode ilmiah atau scientific method yang memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empiris yang terukur, dan filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Titik tolak dari pemikirannya yaitu segala yang diketahui adalah yang faktual dan positif, sehingga metafisika ditolak. Positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi, setelah fakta diperoleh, maka fakta-fakta tersebut kita diatur untuk dapat memberikan asumsi atau proyeksi ke masa depan. Beberapa tokoh dari positivisme yaitu yang pertama Auguste Comte, kedua John S. Mill, dan yang terakhir yaitu Herbert Spencer.
Auguste Comte atau tokoh positivisme membagi sejarah umat manusia terdiri dari 3 tahap. Pertama yaitu tahap teologis, yaitu manusia masih terpaku pada hakikat batin segala sesuatu sebab pertama dan tujuan terakhir. Yang kedua yaitu tahap metafisika, yaitu perubahan bentuk saja dari zaman teologis. Dan yang terakhir yaitu tahap positif, yaitu ketika orang sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan, baik teologis maupun metafisika. Comte juga berpendapat bahwa 3 tahap perkembangan umat manusia tidak saja berlaku pada suatu bangsa atau suku, tetapi juga berlaku bagi individu dan ilmu. Pemikiran dari Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. Ia telah mendahului Charles Darwin dengan memutuskan menulis karya tulis yang menerapkan tentang prinsip evolusi serta sistematis. Menurutnya, kita hanya bisa mengenali gejala-gejala saja, walaupun belakang gejala tersebut ada dasar yang absolut, tetapi absolut tersebut tidak dapat dikena. Sedangkan pemikiran John S. Mill mengatakan bahwa kebebasan manusia itu dibagaikan sebagai benteng suci yang aman dari penyusupan otoritas apapun. Etik tradisional yang dilandasi pada moral diganti dengan etik pada motif perilaku pada kepatuhan manusia pada aturan. Dia juga menolak absolut dari agama. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu paradigma post-positivisme. Tokohnya itu Karl R. Robert, Thomas Kuhn, dan para filsuf mazhab Frankfurt. Paham ini menentang positivisme. Alasannya tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam, karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah. Positivisme pada dasarnya merupakan perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis, aliran positivisme bersifat critical realism dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam, tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu observasi yang didewakan. Positivisme dipertanyakan netralnya, karena observasi dianggap bisa saja dipengaruhi oleh persepsi masing-masing orang. Proses dari positivisme ke post-positivisme melalui kritikan dari 3 hal, yaitu yang pertama ada observasi sebagai unsur utama metode penelitian, yang kedua hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalah pada perbedaan waktu. Yang ketiga yaitu tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis. Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa post-positivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Dengan demikian, suatu ilmu memang betul mencapai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Adapun asumsi dasar post-positivisme di antara lainnya yaitu fakta tidak bebas nilai melainkan permuatan teori. Yang kedua yaitu validitas teori. Tidak satupun teori yang sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali. Yang kedua, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Yang ketiga, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dengan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Yang kelima, asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Yang keenam, hal itu berarti bahwa realitas atau perilaku manusia tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri.
terakhir, yang ketujuh, fokus kajian positivisme adalah tindakan-tindakan action manusia sebab ekspresi dari sebuah keputusan. Baik, untuk penjelasan paradigma yang lebih rinci, yaitu positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Satu sisi positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi ada pada sisi lain, yaitu positivisme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dan realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Baik, mungkin seperti itu penjelasan materi dari kami kelompok 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.